Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami dari IHN Tapung Penyang Palangkaraya menyampaikan argumentasi kami, di mana pemilu merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi terbuka yang dianut di Indonesia. Peran serta Bawaslu dalam hal pemilu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 93 tentang Pemilu. Bawaslu berperan dan berkewajiban mengawasi proses pemilu, bahkan terhadap pelanggaran yang terjadi pada saat pemilu. Proses pemilu ini diartikan mulai dari pra sampai dengan pelantikan pasangan calon terpilih. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu Dewan Juri yang terhormat, kami secara tegas menyatakan tidak setuju dengan mosi perdebatan, di mana kami yakin dengan standing position kami bahwa Bawaslu memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran pemilu, bahkan pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Keyakinan kami juga didasarkan pada saat putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2021 terkait dengan sengketa hasil pemilu yang sudah ditetapkan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, di mana Bawaslu memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Melanjutkan argumentasi kami, pada pasal 143 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, menyatakan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan paling lama 14 hari sejak diterimanya laporan atau temuan. Sangat jelas pada pasal tersebut bahwa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan sengketa pemilihan. Tetapi kurangnya dari undang-undang ini adalah rentan waktu yang diberikan sangatlah singkat, sehingga penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota kurang maksimal yang mengakibatkan kurangnya bahan pembuktian. Kami ambil salah satu kasus perselisihan calon bupati yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Diantaranya ada kewajiban Bawaslu selaku badan pengawas untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut. Kasus ini terjadi pada Kabupaten Saburejoa, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu pada calon bupati nomor urut 02 pada Pilkada serentak tahun 2020. Tertanggal pada 1 Februari 2021 dari Kedubes Amerika di Indonesia bahwa salah satu paslon nomor urut 02 berkewarganegaraan Amerika Serikat. Masa paslon cacat formil bisa lolos dan mendapatkan nomor urut sampai dengan menjadi calon bupati terpilih? Bawaslu secara hukum berwenang dalam menangani perselisihan pra dan pasca pemilihan, tertuang pada ketentuan pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota karena cacat formil atau prosedural, dan sebagaimana pembagian kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa pelanggaran administrasi dan sengketa pemilihan adalah kewenangan Bawaslu. Sependapat dengan pernyataan dari kedua rekan tim kami, di mana kewenangan Bawaslu merupakan hal yang sangat penting untuk dijalankan. Oleh karenanya, untuk menyongsong pemilu Indonesia dilaksanakan dengan asas luder jurdil, maka perlu kiranya sinergitas antar lembaga-lembaga terkait dalam pelaksanaan pemilu. Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam pengawal terwujudnya demokrasi Indonesia, dengan didukung oleh peraturan yang bisa menjadi landasan serta payung yang selaras, dan keadaan kondisional di lapangan seperti perpanjangan batas waktu dalam memutuskan sengketa yang hanya 14 hari. Kami juga memiliki harapan kepada seluruh masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam pengawasan proses pemilu, sehingga demokrasi bisa terwujud di negara Indonesia. Terima kasih.